Selamat hari Minggu untuk kita semua, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Hari ini adalah minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dunia. Gereja kita terus melaksanakan peringatan ini untuk mengingatkan kita akan akhir hidup kita. Dalam bahasa lain disebut memento mori. Hal itu berarti ingatlah akan hari kematian. Pada minggu ini akan dibacakan nama-nama mereka yang meninggal selama 1 tahun gerejawi, mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan hari ini 20 November 2022. Hal itu akan mengingatkan kita agar tetap siap sedia untuk menanti panggilan Tuhan lewat kematian. Selain itu, untuk memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi, peringatan akan orang yang meninggal dunia ini Bukanlah untuk membangkitkan perkabungan dan emosi sedih. Marilah kita mempersiapkan diri mengikuti ibadah ini dan memohon bimbingan Tuhan agar sungguh-sungguh kita diberkati Tuhan lewat ibadah ini. Dalam ibadah memperingati orang yang meninggal ini, hati kita tertuju kepada Yerusalem baru yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi semua orang percaya. Dunia ini tidak terlalu memikat lagi bagiku, tetapi sorga menjadi impianku. Inilah harapanku, seandainya pun aku akan meninggalkan dunia ini. Mari kita menyanyikan. Pagi hari masih indah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Meskipun kita berpisah dengan mereka-mereka yang kita cintai dan mendahului kita berpulang ke sisi Bapa di sorga, nanti kelak kita akan bertemu muka dengan mereka. Oleh karena itu, bertahanlah dalam derita perpisahan ini. Semoga Tuhan menghibur keluarga. Mari kita bernyanyi. Hukum Taurat pada minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal ini tertulis dalam Roma 14 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Peringatan orang yang meninggal hari ini menegaskan pada kita bahwa Yesus akan datang kelak untuk kedua kalinya. Orang percaya akan dikumpulkan dalam kemuliaan sorgawi. Di sanalah setiap orang percaya akan bercahaya seperti intan permata. Mari kita nyanyikan pengharapan yang demikian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini kita mengingat mereka-mereka yang telah mendahului kita lewat kematian. Kita berdiri di depan takhta Allah. Kita menyadari betapa kita adalah orang berdosa yang seharusnya minta pengampunan dosa daripadanya. Jika kita jujur, kita banyak berbuat dosa seminggu terakhir ini yang belum kita selesaikan di hadirat Allah. Dengan hati yang remuk redam, marilah kita mengakuinya dan sekalian memohon ampunannya. Ya Tuhan Allah, peringatan akan orang yang telah meninggal dunia ini menyadarkan kami bahwa hidup ini sangat singkat. Kami tidak lama berada di dalam dunia ini, sebab hidup ini sama saja dengan rumput yang sekarang segar, kemudian sebentar lagi layu dan kering, atau seperti bunga di ladang yang hanya mekar sesaat dan kemudian layu jatuh ke tanah. Hidup kami seperti asap atau embun yang muncul seketika dan kemudian hilang sekejap. Tuhan, ajarlah kami melawan diri kami dan agar tidak lupa mencari keselamatan jiwa kami. Ajarlah kami agar tidak terlena akan keindahan duniawi ini, tetapi senantiasa berserah diri kepadamu kapanpun Engkau menjemput hidup kami dari dunia fana ini. Ya Tuhan, banyak di antara kami yang mempercayai bahwa setiap orang yang meninggal dunia, maka rohnya akan beralih menjadi begu atau hantu atau setan sehingga dunia ini dihuni oleh banyak roh-roh jahat. Akibat kepercayaan ini, banyak di antara kami yang takut terhadap begu atau setan atau sumangut daripada nenek moyang. Ya Tuhan, luruskan kepercayaan kami bahwa setiap orang yang meninggal dunia, maka roh orang percaya akan sampai di sorga, seperti Lazarus atau seperti Tuhan Yesus yang langsung diterima di sisi kanan Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kiranya dosa-dosa kami, terutama ketidakpercayaan kami akan masa depan orang percaya. Ya Tuhan, akibat kekurangan percayaan kami kepadamu, banyak di antara kami yang hadir saat ini sangat menakuti kematian. Itu sebabnya kami enggan menyebut dan memperingati tentang kematian itu. Kami akan selalu terlebih dahulu mengatakan, Sattabi Jabuon, apabila hendak berbicara tentang kematian seseorang. Kami tidak sadar bahwa dengan demikian, kami telah memberi penghormatan yang berlebihan terhadap kematian itu. Padahal Yesus sendiri telah meluluh lantakkan kematian itu dengan kebangkitannya. Ya Tuhan, berilah keberanian bagi kami menghadapi kematian itu. Dan ampuni dosa kami akibat rasa takut yang berlebihan terhadap kematian itu. Kasihanilah kami
Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah menyampaikan berbagai kekurangan dan dosa-dosa kita kepadanya. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mendengar pergumulan kita ini. Semoga Ia membereskan hati dan kepercayaan kita. Kiranya diberikan kepada kita hati yang rindu akan sorga kekal. Semoga dibuangnya dari kita rasa takut yang berlebihan, dan kiranya dosa-dosa kita diampuninya. Firman Tuhan Allah mengatakan, "Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Amin. Kematian manusia dapat diibaratkan dengan segenggam padi yang direndam hingga busuk. Kemudian dari dalamnya akan tumbuh kehidupan baru dan buah yang melimpah ruah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menakuti kematian, sebab kematian itulah jembatan yang menyeberangkan kita ke hidup baru di dalam kerajaan Allah yang kekal. Nyanyikanlah itu untuk menambah imanmu. Surga yang
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini diambil dari Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kita akan membacanya. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Oleh karena itu hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan punya batas. Cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya. Karena itu jika pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita merubah sikap dan bertobat. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Nyanyikanlah itu dan persiapkan dirimu memproklamirkan imanmu. Bersama-sama orang percaya di dunia ini, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita minggu ini. Yang pertama, nama minggu, kebaktian minggu ujung tahun Parhuriaon, Parningotan DAK Naung Monding. Topik, Dipamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nomor 3, ibadah minggu hari ini di pukul 7, 11, dan 16 kita akan melaksanakan ibadah minggu ujung tahun Parhuriaon dan Parningotan di AK Naung Monding. Nomor 6, pertengahan sektor. Mulai minggu ini pertengahan sektor, sermon kategorial dan belajar CD akan diliburkan sampai akhir bulan Januari, sehingga seluruh kegiatan dipusatkan untuk persiapan Natal. 7, ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia PGS Bandung. Pada hari Senin 21 November pukul 15 di GKJ Kiara Condong akan dilaksanakan ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Seksi perempuan gereja kita akan mengikuti ibadah tersebut. 8, rencana program. Parlado menghimbau seluruh dewan-dewan supaya menyusun rencana program kerja dan anggaran tahun 2023 sesuai dengan buku panduan tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023. Perayaan Natal dan Tahun Baru kita bisa lihat jadwalnya masing-masing, begitu juga kepanitiaannya. Nomor 12, Dewan Diakoni. Pada hari Minggu 27 November, minggu depan, mulai jam 9 sampai jam 11, bertempat di konsistori gereja, seksi diakoni sosial bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Bandung melaksanakan program donor darah. Bagi jemaat yang ingin mendonorkan darah, mohon konfirmasi kehadiran sebelum tanggal 25 November dapat menghubungi Inang Lasma Sirait Boris Tanggang atau Inang Tiurma Tobing Boru Sipahutara. Nomor 13, Renungan Simeon. Setiap hari Kamis pukul 20.00 atau jam 8 malam, gereja kita mengadakan pekabaran Injil atau zending melalui siaran Renungan Simeon di stasiun Radio Maestro, atau juga bisa kita klik linknya di Play Store di HP kita. Jemaat dapat mendengarkan dan turut berpartisipasi melalui telepon interaktif lewat narahubung melalui WhatsApp yang tercatat, dan diharapkan jemaat dapat mendukung program ini dalam doa dan dana melalui kotak poti parasian yang ada di depan halaman gereja. Nomor 16, berita pernikahan warta 1. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Dalnov Jaherman Maraden Nababan, putra dari Dr. Andus J. Nababan, Ibu R. Borusiombing, alamat Jalan Jurang, anggota Jemaat AKBP Bandung Reformanda, dengan tunangannya Saudari Marini Aprianti Boru Lumbantoruan, putri dari Bapak Situa M. Lumbantoruan, Ibu B. Butar-Butar,
alamat Jalan Cibuntu Barat, anggota Jemaat AKBP Bandung Barat. Pemberkatan nikah Sabtu 3 Desember pukul 08.30 di HKBP Bandung Barat. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Di sini ada 24 nama yang tercatat. Kami mengundang apabila ada yang hadir pada saat ini untuk berdiri di tempat. Apakah ada? Mungkin di kebaktian yang lain. Parlado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, mulai tanggal 14 sampai 20 November. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terakhir berita keuangan. Berita keuangan untuk minggu ini yang masuk ke Huria melalui tambahan pesta Huria 237.904.000 rupiah. Untuk pembangunan 2.206.000, untuk pusat 2.655.000, lain-lain 1.400.000. Demikian warta minggu ini. Terima kasih. Kini tiba saatnya kita memasuki acara memperingati orang-orang yang telah meninggal. Untuk itu mari kita persiapkanlah hati, kita bernyanyi. Sejenak kita mendengarkan nama-nama warga jemaat kita HKBP Bandung Reformanda yang meninggal dalam 1 tahun kalender gerejawi yang dibacakan oleh majelis gereja kita. Inilah nama-nama anggota jemaat HKBP Bandung Reformanda yang meninggal selama 1 tahun kalender gerejawi. Yang pertama, Rapmauli Boruhu Tauruk, lahir 20 Februari 1942, meninggal 12 Desember 2021, tutup usia 79 tahun 10 bulan, dimakamkan tanggal 16 Desember 2021, sektor Cipaganti, status ibu keluarga yang ditinggalkan Loden Manurung. Yang kedua, Tiamsah Rumondang Seperina Borusiagian, lahir 29 April 1947, meninggal 21 Februari 2022, tutup usia 74 tahun 10 bulan, dimakamkan 23 Februari 2022
Sektor Mabansel Tim, status ibu keluarga yang ditinggalkan Imelda Boru Pardede. Yang ketiga, Pendeta Oktorium Togar Pangihutan Huta Barat, lahir 23 Oktober 1960, meninggal 20 Maret 2022, tutup usia 61 tahun 5 bulan, dimakamkan 22 Maret 2022, masuk sektor RAP, status Bapak, yang ditinggalkan Inang Pendeta Roida Boru Situmorang. Yang keempat, Antonius Situmorang, lahir 8 Juni 1956, meninggal 20 Mei 2022, tutup usia 65 tahun 11 bulan, dimakamkan 22 Mei 2022, sektor Pajajaran, status Bapak, yang ditinggalkan L. Boru Tambun. Yang kelima, Monstar Tambun, lahir 5 Oktober 1950, meninggal 1 Juni 2022, tutup usia 71 tahun 8 bulan. Dimakamkan 3 Juni 2022, sektor Dago, status Bapak, yang ditinggalkan L. Boru Sitorus. Yang keenam, Saud Gandhi Partogi Tampu Bolon, lahir 29 Oktober 1971, meninggal 5 Juni 2022, tutup usia 50 tahun 8 bulan, dimakamkan 6 Juni 2022, sektor Cipaganti, status pemuda, yang ditinggalkan keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir. Yang ketujuh, Sentelinda Boru Siregar Siagian, lahir 17 Juli 1958, meninggal 5 Juli 2022, tutup usia 64 tahun, dimakamkan 6 Juli 2022, sektor Dago, status ibu, keluarga M. Sinaga. Yang kedelapan, Rolin Victor Silitonga, lahir 11 Januari 1962, meninggal 3 September 2022, tutup usia 60 tahun 8 bulan, dimakamkan 5 September 2022, sektor RAP, status Bapak, yang ditinggalkan A. Boru Situmorang. Kesembilan, Betty Boru Lumban Tobing, lahir 11 September 1947, meninggal 4 September 2022, tutup usia 74 tahun 10 bulan, dimakamkan 5 September 2022, sektor Dago, status ibu, keluarga T. Simatupang. Yang ke-10, Herbin Manari Situmorang, lahir 16 Desember 1961, meninggal 8 Oktober 2022, tutup usia 60 tahun 10 bulan, dimakamkan 10 Oktober 2022, sektor RAP, status Bapak, keluarga R. Boru Hutapea. Jumlah jemaat meninggal 10 orang, terdiri dari Bapak 5 orang, Ibu 4 orang, dan pemuda 1 orang. Kita akan Sai sol ho tu silang mi
Yesus ingat aku, mual nama bardisi, ima inu moku, silang mi haki, ima puji oku, pai masogo sata, iete honoku, lau maaf. Bernyanyilah sebagai respon kita kepada Tuhan. Terima kasih. Jadi kalau agak sedikit membuat kita juga agak tertegur, maaflah. Karena saya harus menyampaikan apa yang saya harus sampaikan. Kalau saudara merasa sakit hati kepada saya karena itu, ya silakan. Tapi tugas saya sudah habis untuk menyampaikan ini. Saya si marohami unang tulakau, silangi Tuhaki, ima puji oku, pai masogo sata, iete honoku. Domu matu silami, imati opoku, asaku nang liruan,
Yesusku tunadau ai malungun dorohaku mandapoton debata asa di lambung asa di lambung Yesus sondangi si terusi ombuni oh andingan roti kiku asa burhan maundi lau marani jabo lau marani jabo Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, peringatan ini kita laksanakan bukan untuk membangkit-bangkitkan kembali rasa sedih para anggota keluarga yang telah ditinggalkan oleh mereka yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Tetapi melalui peringatan ini kita semakin menyadari bahwa kita sendiri pun juga akan meninggalkan dunia ini seperti mereka. Renungkanlah dalam-dalam bahwa dunia bukan tempat akhir dari pengharapan kita. Surga kekal telah dipersiapkan oleh Allah
bagi orang percaya. Kesanalah hati dan roh kita terus terpanggil, meskipun kita harus menderita selama berada di dalam dunia ini. Tetapi di sorga kelak kita akan mendapat penghiburan yang abadi. Kita menantikan kelak akan berjumpa sambil kita bangkit berdiri. Mari kita menundukkan hati kita ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau adalah Tuhan bagi kami. Engkau adalah Maha Kuasa. Kami adalah ciptaan-Mu, ya Tuhan kami. Oleh karena kuasa-Mu yang sungguh sangat besar itu, kami datang di hadirat-Mu, bersujud, menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau adalah keselamatan kami yang menyertai kami hingga sepanjang kehidupan kami. Oleh penentuan ilahi yang daripada-Mu ya Tuhan, kami memasrahkan diri kami ke hadapan-Mu. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun itu, dalam bahagia, terutama dalam duka, itulah yang terbaik. Dan kami terima ya Tuhan, dalam kehidupan kami ini. Apabila dalam minggu hari ini, di akhir tahun kalender gerejawi, di ibadah kami memperingati orang-orang yang sudah lebih mendahului kami, saudara-saudara kami seiman, keluarga kami ya Tuhan. Sungguh pada saat ini kami tidak hendak mengembalikan, mengingatkan emosional kami kepada mereka ya Tuhan, tetapi sungguh kami merenungkan bahwa pada waktunya sesuai dengan penentuan ilahi yang daripada-Mu, kami juga seperti mereka. Tetapi kalaupun itu terjadi Tuhan, terjadi hanya di dalam pengharapan iman kepada-Mu, kami meletakkan sikap kami Tuhan, pengharapan kami, kepercayaan kami ya Tuhan, bahwa kami memenangkan pergumulan kehidupan ini, tantangan kehidupan ini, memenangkan di dalam iman bahwa kami juga seperti Engkau ya Tuhan yang telah bangkit, mengalahkan kuasa dosa dan maut, kuasa penderitaan itu, sehingga satu kebenaran Engkau ya Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menerima kemuliaan daripada Allah Bapa. Demikian juga kami pada saat ini
itu adalah sorak-sorai iman bagi kami, sehingga kami boleh tangguh dalam kehidupan kami ini, dalam segala tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak dikalahkan oleh itu ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kami ini, di situasi dan kapanpun dan dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di sekitar kami ini, kami tidak lemah oleh itu. Sedangkan kematian itu pun telah Engkau menangkan. Demikian juga kami ya Tuhan berharap Engkau yang menguatkan kami. Bapa dalam surga, tetapi terutama kepada keluarga yang mereka tinggalkan, saudara-saudara kami itu, Engkaulah juga yang memberi penghiburan, bahwa kemuliaan yang daripadamu senantiasa menyertai kami, memberkati kami ya Tuhan. Sungguh itulah minta kami pada saat ini. Engkau memberkati jemaatmu di sini, beriman teguh yang kokoh kepadamu. Tuhan, terimalah doa kami ini yang sungguh kami sampaikan dalam perenungan kami di ibadah minggu pada saat ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi, orang percaya kelak akan berjumpa di kota permai, meskipun mereka sudah mendahului kita tiba di kota permai. Ingatlah bahwa kita semua akan menyusul mereka kelak. Tabahkanlah hatimu jika di antara sanak saudaramu telah pergi mendahulimu memasuki kota yang penuh damai sejahtera itu. Kita menyanyikan yang telah menang. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada baiknya sebelum pembacaan dan penyampaian firman ini disampaikan kepada kita untuk mendekatkan perkenalan kita terhadap penerimaan firman itu sebagai pengkhotbah baru di gereja kita ini. Saya memperkenalkan diri kepada kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya adalah pendeta Sikpan Sihombing. Saat ini melayani sebagai preses HKIP Distrik 14 Tebing Tinggi Deli.
urusan ke Bandung ini, semalam anak sulung ikut wisuda di Parahyangan. Ibu di rumah baru purba, dan Tuhan mengaruniakan anak kepada kami 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Demikian perkenalan kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan dasar persekutuan kita untuk pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Mari memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Dengan seksama saya akan membacakan firman ini bagi kita semuanya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari liturgi kita ibadah dari nyanyian pertama hingga ke pembacaan kita ini, ya tidak salah mengatakan saya, kita sudah digugah oleh liturgi kita ini dalam perenungan kita, di mana akhir tahun gerejawi sebagai peringatan kepada orang yang telah mendahului kita dipanggil Tuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah diingatkan akan makna daripada peristiwa itu. Tidak hendak secara emosional membangkitkan memori kita kepada mereka. Toh dalam penentuan ilahi Allah, predestinasi, dalam istilah lain, penentuan Allah, kita juga akan di waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah akan mengalami hal yang seperti itu juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sungguh sangat dinamislah di dalam kebenaran pengajaran iman kita itu, iman kekristenan itu, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus di sini, dan diajarkan juga kepada kita dalam tujuannya kita tetap tangguh, kokoh, goyah di dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita, sekalipun di dalam tantangan kita hendaklah memakai filosofi bambu itu. Filosofi bambu dalam hal ini maksudnya walaupun dia diterpa oleh angin puting beliung, topan badai hujan, goyang sana, goyang sini, tetapi dia pun tidak akan pernah patah. Bambu itu tidak akan pernah patah. Justru goyangan itu
membuat dia akan semakin kuat. Hal ini perlu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di tengah mereka menghadapi tantangan pengajaran sesat yang mengharu-birukan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berhasil Rasul Paulus dalam hal ini. Hingga pada kita sekarang, ciri kekuatan iman kita adalah ketahanan kita di dalam penderitaan. Sehingga pada akhirnya di ayat yang berikut 55 di nats kita ini, atau ya, hai maut, di manakah sengatmu? Hai kematian, di manakah sengatmu? Pandu sorak ini sekarang bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam kekristenan sedunia. Dan di dalam kekristenan kita di kota Bandung ini juga. Hai tantangan, hai penderitaan, hai kematian, saya tidak takut, karena Yesus ada bersama dengan aku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata-kata kunci lah yang saya mau jelaskan kepada kita dari kata ayat 51 ini. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu satu rahasia, katanya. Apa itu rahasia itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Ada 4 di sini. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah oleh kebangkitan Yesus Kristus menjadi tidak binasa. Ini maksudnya para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita diubah dalam, walaupun kematian itu merupakan suatu yang mengerikan sekali karena merusak tubuh kita ini dan lain sebagainya. Tetapi kita diubah oleh kebangkitan Yesus menjadi tidak binasa. Yang kedua, kita masuk ke dalam kekekalan, kesempurnaan, katanya. Maksudnya para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oleh kematian tubuh kita dapat binasa. Tetapi walau dengan kematian itu kita mengalami penyucian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Disucikan oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus yang tersalib, yang olehnya kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ketiga para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengubahan roh dan jasmani kita. Sehingga kita menjadi hamba kebenaran, hambanya hikmat, tidak lagi menjadi hambanya dosa, tidak lagi menjadi hambanya dengan ketidakmampuan kita menguasai keinginan tubuh dan daging kita ini, tetapi kita menjadi hamba kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, rahasia apa lagi ini yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sungguh luar biasa disingkapkan oleh Rasul Paulus dan diberitakan kepada kita sekarang. Dalam peringatan ujung tahun kalender gerejawi ini, mengingat, merenungkan kemuliaan itu, pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian menjadi identitas kita. Menjadi identitas kita yang sungguh sempurna, kemuliaan. Oleh karena itu para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam bingkai inilah nasihat ini oleh Rasul Paulus hingga tiba lagi ayat yang ke-54-55 dan yang ke-56 itu. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, telah ditelan ke dalam kemenangan. Yang pada akhirnya kita dinasihati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau maut itu telah ditelan oleh dan telah dimenangkan, sekali lagi janganlah takut. Tidak apa-apa itu. Nasajolma ikum mate ikum mago sibuki dan seterusnya. Asatung dengan sude. Bahwa itulah yang dengan bagi siapa?
Ya bagi kita sesuai dengan penentuan Tuhan bahwa itulah yang terbaik. Idu hatanya dia kamang kainang. Mau telah ditelan dalam kematian. Kemenangan karena kebangkitan tubuh Yesus. Yang terjadi pada Kristus sekaligus menjadi kemenangan kita para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjadi jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sengat maut itu ini dipergunakan oleh Rasul Paulus sehingga kata ini adalah ungkapan yang realistis. Bukan deskripsi, penggambaran yang puitis, bukan. Kematian jasmani adalah pemisahan. Ya, pemisahan yang natural bagi manusia dari tubuhnya. Tetapi pada akhirnya, kalau melalui kematian itu, kita menghadap ke rumah Bapa di surga. Karena kita berasal dari sana. Ini penjelasan yang paling sungguh indah dari Rasul Paulus. Dari mana kita datang, oleh karena itu harus ke situ kita kembali. Kita datang dari surga, dari rumah Bapa di surga, oleh karena itu kita harus kembali ke sana. Sehingga pada akhirnya katanya, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam rumah Firdaus, Lukas 23:43. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya ayat 58 inilah tugas kita sekarang. Kebangkitan Kristus mengubah kita menjadi pribadi yang dinamis, menjadi pribadi yang efektif pada zaman kita ini sekarang. Pribadi yang efektif kalau digambarkan seperti ini para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada salib, tidak ada kekristenan, tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja. Tidak ada misi, tidak ada penginjilan. Nah, firman Tuhan dalam pandu sorak iman kita ini sudah diberikan kepada kita sekarang dalam pemahaman ini. Kalau nats ini diberitakan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di tengah tantangan zamannya sebagai kota metropolitan bahkan megapolitan pada zamannya Korintus, rupa-rupa pengajaran menantang iman Kristen dan nasihat ini berhasil. Seperti tadi katakan bahwa jemaat Kristen dalam hidupnya mereka seperti filosofi bambu itu, kita pun sekarang seperti itulah. Jangan dipengaruhi oleh ajaran yang menyesatkan kita sehingga daya tahan kita di tengah penderitaan itu berkurang. Ada banyak seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, ciri utama daripada inti iman kekristenan adalah tahan di tengah penderitaan. Bahkan dia semakin semarak di tengah penderitaan. Oleh karena itu, itulah misi kita sekarang. Unang marhoi-hoi, saboh manabiku, begitu katanya tadi. Jangan mengutuki nasib dan dirinya di tengah penderitaan. Bahkan dalam kedinamisan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersama dengan Allah Bapa di surga. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau ibadah minggu hari ini kita mengingat orang yang meninggal, paningota di minggu nang jumolomoding. Kita katakanlah Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang percaya. Lalu jika kita benar-benar mempercayai ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahkan mempercayai kebangkitan Yesus Kristus, sekali lagi inilah yang mengubah kita sekarang seperti dikatakan di ayat 50 itu. Diubah. Ciri kehidupan kita itu adalah kehidupan yang ditransformasi, yang diubah katanya. Inilah yang membawa kita kepada kelahiran baru.
menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, kemenangan tentu merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi kita. Kemenangan yang mestinya kita raih dari perjuangan yang sungguh-sungguh, dari kontemplasi, bergumul sedalam-dalamnya. Melaluinya kita memperoleh kemenangan. Kemenangan seperti itulah yang kita kehendaki, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan pernah kehendaki kemenangan yang instan dan sesaat, karena sifatnya itu sementara. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Barangkali ini merupakan satu pandu sorak lagi bagi kita. Ayat 1 Korintus 15 ayat 57 ini. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh kemenangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan kita dari dosa, kemenangan kita dari pergumulan, kemenangan kita dari dunia ini. Oleh karena itu, marilah menanamkan kebenaran ini, menguasai hati kita, semangat kita, komitmen kita, daya juang kita para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tadi kalau kita menerima ini, menerima Kristus sebagai juru selamat, kita berbahagia pada saat ini. Kita masuk lagi kepada situasi baru dalam pesan firman Tuhan di masa perayaan Advent yang memberikan juga kepada kita jaminan akan penyertaan Tuhan itu kekal diberi ketaatan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga karena firman-Mu telah kami dengarkan. Berkati firman-Mu itu sehingga menggugah diri kami dan melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sehari-hari. Janganlah kiranya firman-Mu itu sebagai pemuas dahaga telinga kami ya Tuhan sesaat. Pemuas dahaga rohani kami, pietisme kami sesaat hanya di ibadah ini, sehingga kami sudah keluar dari ibadah ini semuanya menjadi hilang seperti biasanya berjalan kehidupan kami itu. Tetapi dalam nasihat yang kekal ya Tuhan, kami boleh dimenangkan oleh firman-Mu dalam pergumulan kehidupan kami. Inilah sesungguhnya oleh-oleh yang kami bawa dari ibadah kami pada saat ini. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu di HKI Reformanda ini dalam segala keadaan yang berlangsung dalam kehidupan mereka, dalam bahagia, dalam suka dan duka, dalam pekerjaan, sakit, perjalanan apapun ya Tuhan, berkati mereka semuanya. Kami serahkan hanya dalam tangan penguasaan-Mu saja. Pelayanan jemaat-Mu ini juga kami berkati ya Tuhan, majelisnya fungsional dan pendeta resat yang dipimpin hamba pendeta Burhan Siantur, berkati ya Tuhan. Sungguh dalam kemuliaan-Mu kami berdoa saat ini. Dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Biar Tuhan membaca
fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semuanya dihusna, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka dan menang belas kasih-Nya, aku jawab, ya Tuhanku ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pulanglah, tetapi bawalah firman Allah hari ini dalam hidupmu. Rendahkanlah hatimu meskipun masih akan menghadapi berbagai pergumulan dan ujian berat terhadap imanmu, tetapi ikutlah Yesus senantiasa. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan siap sedialah mendengarkan panggilan Allah untuk memanggilmu kembali dan dunia ini dan masuk ke dalam perhentian terakhir di dalam surga kelak. Kematian itu bukanlah umur atau soal nasib atau kesehatan yang terganggu, tetapi soal kehendak dan izin dari Tuhan. Bersyukurlah atas hidupmu hari ini. Meskipun miskin, jangan bersungut-sungut, atau kaya, jangan menjadi sombong. Muliakanlah Tuhan melalui hidupmu sehari-hari. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan kemenangan bagimu atas segala ujian dan pencobaan terhadap imanmu. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih,
Kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga yang telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang dipanggil Tuhan kembali kepadamu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihan dan berputus asa. Baharulah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikanlah Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkanlah dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, pohon kehidupan. Dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut, bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah di dalam damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Amin.